Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berteman dengan orang yang baik diibaratkan duduk bersama penjual minyak wangi yang bisa jadi karena sudah kenal baik Anda akan diberikan hadiah, atau kalau tidak Anda bisa membeli dengan harga yang relatif miring, atau kalau tidak membeli, setidaknya kalian akan terkena dari percikan minyak wangi orang yang mencoba. Artinya, berteman dengan orang yang baik sedikit atau banyak akan berdampak kebaikan untuk diri kita. Maka pilihlah teman yang baik, karena teman kita adalah cerminan dari siapa kita. Salam jumpa dan salam sehat bersama sahabat Matematika Official yang kesempatan kali ini hadir untuk melanjutkan pembahasan kita persiapan penilaian akhir semester Matematika SMP kelas 8. Yang pada edisi kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu sistem persamaan linier dua variabel bagian yang pertama. Mari kita siapkan pikiran, hati, dan diri untuk fokus mengikutinya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya jika belum. Kemudian like, komen, dan share di media sosial kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, penyelesaian dari 2/3 X dikurangi setengah Y sama dengan 2 dan setengah X ditambah 1/4 Y sama dengan 4 adalah X sama dengan A dan Y sama dengan B. Nilai dari 3A ditambah 4B adalah titik, titik, titik. Penyelesaian kita tulis terlebih dahulu sistem persamaannya. Yang pertama 2/3 X dikurangi setengah Y sama dengan 2. Dan yang kedua setengah X ditambah 1/4 Y sama dengan 4. Keduanya memuat unsur pecahan, maka kita hilangkan unsur pecahannya dulu. Persamaan yang pertama, penyebut pecahannya 3 dan 2, kita kalikan 6, yaitu bilangan yang bisa dibagi 2 sekaligus bisa dibagi 3. Kemudian persamaan yang kedua, penyebutnya 2 dan 4. Bilangan yang bisa dibagi 2 dan 4 yang paling kecil adalah 4. Maka persamaan yang kedua kita kalikan 4. Nah, demikian. Caranya 6 dikali 2 adalah 12, dibagi 3 adalah 4. Kemudian 6 dikali 1 adalah 6, dibagi 2, 3. Tandanya mengikuti. Kemudian 2 dikali 6 adalah 12. Karena bulat langsung kita kalikan. Demikian juga persamaan yang kedua, 4 kita kalikan 1, 4 dibagi 2 adalah 2. 4 dikali 1, 4 dibagi 4, 1. Nah, sekarang kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabel yang baru. Untuk menentukan nilai A dan B berarti kita harus menemukan nilai X dan Y. Perhatikan di sini. Kita akan menggunakan metode eliminasi atau melenyapkan. Kalau kita mengeliminasi variabel X, di sini 4X dan 2X harus kita samakan menjadi 4X, berarti atas kita kalikan 1, bawah kita kalikan 2. Kalau kita akan mengeliminasi variabel X. Kalau akan mengeliminasi variabel Y, di sini min 3Y dan 1Y, berarti kita jadikan min 3 dan 3, maka yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3.
Kalau yang akan kita lenyapkan tandanya sama dikurangi, kalau tandanya berlawanan ditambah. Di sini saya akan melenyapkan variabel Y yang koefisiennya tandanya berlawanan. Berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3. Untuk 4X dikurangi 3Y sama dengan 12, tetap karena dikalikan 1. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 3, hasilnya 6X plus 3Y sama dengan 48. Nah, di sini suku bervariabel Y adalah merupakan dua suku yang saling berlawanan, yaitu negatif 3Y dan plus 3Y. Untuk kita lenyapkan atau kita eliminasi, caranya kita jumlahkan. Menjumlahkan relatif lebih aman daripada mengurangi. 4X ditambah 6X kita jumlahkan hasilnya 10X. Negatif 3Y ditambah 3Y hasilnya 0. 12 ditambah 48 hasilnya 60. 0 tidak perlu kita tulis. 10X sama dengan 60. Maka X adalah 60 dibagi 10. Hasilnya X sama dengan 6. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X sama dengan 6. Maka nilai X sama dengan 6 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Persamaan yang mana saja boleh. Di sini saya akan memilih persamaan 6X ditambah 3Y sama dengan 48. Andaikan memilih yang atas boleh. Memilih ini juga boleh. Kalau ingin susah, pilih yang pecahan juga boleh. Tapi saya ingin cari yang mudah. Kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus mencari yang susah? Kan begitu. Baik, berarti nilai X ini kita ganti dengan 6. Sehingga ekivalen dengan 6 dikali 6 ditambah 3Y sama dengan 48. Ekivalen 36 ditambah 3Y sama dengan 48. 36 pindah ruas menjadi min. Sehingga 3Y sama dengan 12. Y adalah 12 dibagi 3, hasilnya 4. Sekarang sudah kita dapatkan nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4. X tadi di sini dimisalkan A dan Y dimisalkan B. Artinya nilai A adalah 6 dan nilai B adalah 4. Maka nilai 3A ditambah 4B itu sama artinya dengan 3X ditambah 4Y. Karena A-nya adalah nilai dari X dan B-nya nilai dari Y. Kita substitusikan. X-nya 6, Y-nya 4. Y-nya adalah 18 ditambah 16 sama dengan 34. Jawaban yang benar adalah option B. Soal berikutnya. Jika P,5 adalah penyelesaian dari persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan min 1 dan AX dikurangi 5Y sama dengan 3, maka nilai A adalah titik, titik, titik. Penyelesaian P,5 adalah penyelesaian dari persamaan 4X plus 3Y dikurangi 1 dan AX min 5Y sama dengan 3. Artinya bahwa P ini adalah sebagai nilai X dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Sedangkan 5 adalah nilai Y dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Maka nilai P dan nilai 5 ini kita substitusikan pada kedua persamaan. Kita mulai substitusi pada persamaan yang pertama dulu. Karena persamaan pertama di sini tidak ada variabel lain selain X dan Y. Sedangkan persamaan kedua ada variabel lain yaitu A. P sebagai X dan 5 sebagai Y kita substitusikan. Berarti 4P ditambah 3 dikali 5 sama dengan negatif 1. Ekivalen dengan 4P ditambah 15 sama dengan negatif 1. Ekivalen dengan 4P sama dengan negatif 1 dikurangi 15. Ingat pindah ruas ganti tanda. 4P sama dengan negatif 16. Sehingga P adalah negatif 16 dibagi 4. Hasilnya P sama dengan negatif 4. Nilai P sudah kita dapatkan yaitu negatif 4. Artinya bahwa pasangan bilangan P,5 itu sesungguhnya adalah negatif 4,5.
Tadi P,5 sudah kita substitusikan ke persamaan pertama. Sekarang kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Tetapi nilai P-nya kita ganti dengan min 4 karena nilai P sudah kita dapatkan. Kita substitusikan ke AX min 5Y sama dengan 3. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya 5. Substitusi menjadi A dikali min 4 dikurangi 5 dikali 5 sama dengan 3. Ekivalen dengan negatif 4A dikurangi 25 sama dengan 3. Ekivalen dengan negatif 4A sama dengan 3 plus 25. Pindah ruas. Ekivalen dengan 4A sama dengan 28. A adalah 28 dibagi negatif 4. Hasilnya A sama dengan negatif 7. Nah, sudah kita dapatkan nilai A yaitu negatif 7. Sehingga jawaban yang benar adalah option A. Soal berikutnya. Ani, Rini, dan Dewi membeli buku dan pensil sejenis. Ani membeli 2 buku dan 3 pensil seharga Rp17.000. Rini membeli 5 buku dan 2 pensil seharga Rp26.000. Jika Dewi membeli 1 buku dan 4 pensil, berapa yang harus dibayar? Penyelesaian. Di sini kita harus memisalkan harga satuan dari masing-masing barang. Kita misalkan harga satuan buku adalah X dan harga satuan pensil adalah Y. Maka untuk Ani membeli 2 buku dan 3 pensil. Kalau 1 buku X dan 1 pensil Y, 2 buku berarti 2X dan 3 pensil adalah 3Y. 2X ditambah 3Y sama dengan 17.000 adalah harga bayarnya. Kemudian untuk Rini membeli 5 buku dan 2 pensil dengan cara yang sama, berarti model matematika dari Rini adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 26.000. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X dan Y dengan metode eliminasi. Kalau menghilangkan variabel X, 2 dan 5 kita jadikan 10. Kalau menghilangkan variabel Y, 3 dan 2 kita jadikan 6. Saya akan menghilangkan variabel Y, maka agar menjadi 6, 3 harus saya kali 2, dan 2 harus saya kalikan dengan 3. Nah, yang atas kita kalikan 2, semua suku dikali 2. Ya, tidak hanya 3Y-nya saja. Patokannya 3Y, tapi setelah itu kita kalikan semuanya. Menghasilkan 4X ditambah 6Y sama dengan 34.000. Kemudian persamaan yang kedua, kita kalikan 3 agar menjadi 6Y. Dengan demikian, ketika semua suku kita kalikan 3, hasilnya 15X ditambah 6Y sama dengan 78.000. Di sini variabel Y, koefisiennya sudah sama dan tandanya juga sama. Maka untuk menghilangkan bukan ditambah tetapi dikurangi. Hasilnya adalah 4X dikurangi 15X negatif 11X. 6Y dikurangi 6Y 0 atau habis. 34.000 dikurangi 78.000 adalah negatif 44.000. Maka X kita peroleh dengan cara membagi negatif 44.000 dengan negatif 11. Hasilnya positif 4.000. Berikutnya kita akan menentukan nilai Y. Caranya adalah X sama dengan 4.000 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada. Boleh pilih yang mana saja. Di sini saya memilih 2X ditambah 3Y sama dengan 17.000. Maka X-nya kita ganti 4.000. Ekivalen dengan 8.000 ditambah 3Y sama dengan 17.000. Ekivalen dengan 3Y sama dengan 17.000 dikurangi 8.000. 3Y sama dengan 9.000, maka Y adalah 3.000. Sekarang
X sudah punya nilai 4.000, Y 3.000, yang mana X adalah harga satuan buku dan Y harga satuan pensil. Sekarang kita pikirkan tentang berapa Dewi harus membayar. Jadi tadi tidak kita buat model matematikanya untuk Dewi karena harga bayar Dewi belum tahu. Sekarang nilai X dan Y sudah tahu, maka kita susun dulu model matematika Dewi untuk 1 buku dan 4 pensil, yaitu X atau 1X ditambah 4Y. Untuk X-nya adalah 4.000 dan Y-nya 3.000. Kita peroleh 4.000 ditambah 12.000 sama dengan 16.000. Artinya bahwa Dewi harus membayar 16.000 untuk 1 buku dan 4 pensil. Oke, jawaban yang benar adalah D. Baik, demikian yang bisa kita sajikan pada pembahasan soal-soal sistem persamaan linier 2 variabel bagian yang pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tayangan berikutnya dengan sajian soal-soal yang lebih menantang dan tentunya akan lebih menarik serta lebih asik. Maka ikuti selalu. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.